Berapa menit maksimal, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pada Bapak Pak Agung dan Bapak Wahidin selaku dosen penguji yang saya hormati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa menghadap ke hadapan Bapak. Semoga saya diberi kelancaran. Kan nanti seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Bapak-bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu Pak nggih. Sebelum saya mulai mempresentasikan modul ajar saya yang bertema diriku sendiri dan subtema mengenal anggota tubuh. Saya mau mempresentasikan modul ajar tersebut dengan tujuan supaya anak-anak di RA saya kalau mau belajar harusnya berdoa dengan sikap yang sopan dan sikap yang khusyuk. Itu yang pertama, Pak. Yang selanjutnya yaitu anak-anak di RA kami, karena kami RA, anak-anak harus bisa menghafal surat-surat pendek, walaupun itu dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Fil misalnya. Selanjutnya, anak-anak di RA kami juga harus dapat melafadzkan hadis, walaupun hadis itu pendek sekali, seperti hadis yang bunyinya an-nadzafatul minal iman, karena anak-anak di RA saya, di RA kami itu biasanya kalau menanamkan apa itu Pak namanya kebersihan itu biasanya anak-anak ayo sekarang anak-anak bersihkan apa itu sampah-sampah yang ada di sekitar anak-anak, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu Pak. Terus yang selanjutnya menghafal kalimat thayyibah. Anak-anak era kami harus bisa dan sesering mungkin membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah Pak. Sebab kalau misalnya anak-anak di RA kami itu tidak membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, biasanya anak-anak juga kadang kurang paham Pak. Biasanya kalau saya memberitahu kepada anak-anak itu gini Pak, misalnya anak-anak jatuh atau gimana, misalnya jatuh kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Misalnya anak-anak melihat yang gumun, anak-anak harus mengucapkan Masya Allah, itu kan termasuk kalimat-kalimat thayyibah. Dengan ucapan di RA saya, anak-anak harus memaksakan diri untuk bersabar untuk menunggu giliran, entah itu giliran di absen atau giliran masuk sekolah, makanan atau minuman, itu anak-anak harus membiasakan diri untuk bersabar dan lain sebagainya Pak. Yang selanjutnya, kalau biasanya anak-anak itu ditanya oleh Bu Guru harus menyuruh anak-anak tersebut menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Deskripsi kegiatan umum Pak, kegiatan sehari-hari. Pada kegiatan ini atau yang sehari-hari biasanya anak-anak itu diajak untuk melihat video tentang gambar anggota tubuh Pak, karena ini temanya tema diri sendiri. Biasanya anak-anak dilihatkan video di laptop, terus nanti anak-anak supaya mengenal anggota-anggota badan atau mengenal anggota-anggota tubuh kita dan mengetahui cara penggunaannya. Contoh misalnya anak-anak ditanya ini apa namanya, misalnya ini kepala, terus ini telinga, ini mata, terus anak-anak ditanya mata gunanya untuk apa? Mata gunanya untuk melihat, tangan biasanya gunanya untuk berjabat tangan, untuk menulis dan untuk memegang. Biasanya seperti itu, Pak. Anak biasanya tuh ditanya, Pak, siapa yang mau memberikan tubuh kita ini? Yang memberi tubuh kita adalah Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah yang memberi tubuh kita dengan normal, dengan sehat, dengan kuat. Makanya kita bersyukurnya gimana? Bersyukurnya itu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Anak-anak kalau tentang
alat dan bahannya, kalau gurunya itu membuat video itu dengan laptop. Tapi untuk pembuatan media belajar, Pak, biasanya itu pakai bahan dan alat dari sekitar, Pak, di alam sekitar, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dan lain sebagainya, Pak. Kiranya saya cukupi sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata kami dan kurangnya dan minimnya pengertian kami, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifatin. Ada beberapa informasi yang ingin kami gali Bu Rifatin terkait modul ajar yang Bu Rif susun ya. Ya Pak. Ini berarti yang dikumpulkan modul ajar versi ringkas ya. Ya Pak. Karena ini Pak, pembelajaran awal atau masuk awal Pak. Jadi ya gini, maksudnya gini, yang diminta itu sebetulnya kan modul ajar yang lengkap. Modul ajar yang lengkap itu salah satu perbedaannya dengan yang ringkas, ada yang komponen media pembelajaran, ada LKPD, ada instrumen assessment yang dilampirkan. Nah, ini belum ada. Jadi nanti kalau di akun nya Bu Rifatin masih bisa ngedit, yang bisa diganti dengan yang versi lengkap. Itu Bu. Ini kemudian pertanyaannya adalah kalau tujuan IKTP-nya bunyinya apa Bu? IKTP menghargai temannya yang sedang di depan atau memperkenalkan diri. Nah, ini salah satu IKTP-nya. Bener ya? Ya Pak. Bener ya yang di halaman 1 ini ya. Oke, kalau indikator atau IKTP-nya bunyinya seperti itu, ya Pak. Bu Rifatin biasanya Pak Bu Rifatin kira-kira menggunakan metode pembelajaran apa? Di bagian ya, nah, di atas itu kan adanya tema, subtema, materi, alokasi waktu. Nah, metode pembelajarannya kan nggak ada. Ya Pak. Kalau IKTP dengan bunyi seperti itu biar tercapai, ya Pak. Bu Rifatin pakai metode apa? Ceramah atau cooperative learning atau discovery learning atau apa learning yang lain. Biasanya biasanya saya itu pakai itu ya saya kasih tahu gitu loh Pak. Ceramah berarti. Ya Pak. Pertanyaan berikutnya, anak memperkenalkan diri, gitu? Ada atau bunyinya seperti itu? IKTP anak memperkenalkan diri, itu Iya Pak. Itu mau dinilai dengan jurus apa? Ya, anak kalau memperkenalkan diri itu kan kadang kan nggak nganu Pak, ya kan belum paham ini nama saya, ya cuma identitas ya Pak ya. Itu biasanya anak memperkenalkan diri cuma gini Pak, nama saya ini, terus identitas saya laki-laki atau perempuan gitu Pak. Kalau penilaian saya anak-anak lancar. Teknik asesmennya apa yang digunakan? Apakah tanya jawab atau ujian lesan atau ujian tulis? Tanya jawab Pak. Tanya jawab. Ada instrumen apa yang digunakan kalau tanya jawab? Anekdot, checklist? Checklist Pak biasanya. Checklist. Checklist atau anekdot? Biasanya Anekdot. Anekdot atau checklist? Checklist. Halo Pak, sudah panas. Bu Rifatin ini nyeneng ke, ngajak bercanda. Dengan rumahnya mana tuh Bu? Tembang Pak. Tembang. Yo dekat dengan Pak Wahidin itu berarti. Masa Pak? Pak Wahidin rumahnya mana Pak? Saya Rembang yang pelosok tanah air Pak. Pak jangan ditanya jangan anu loh Pak, saya takut loh Pak. Khusus saya kan pertanyaannya aneh-aneh Bu. Kalau dengan Pak Wahidin nanti nggak aneh-aneh. Ya wes nanti belajar lagi ya dengan Pak Wahidin ya. Ya Pak. Oke, monggo Pak Wahidin. Ya Pak. Sudah berapa lama ngajarnya Bu? Sudah lama Pak. Berapa tahun Bu? Ada 10 tahun Pak. 10 tahun ya. Pak. Bu, saya akan melakukan konfirmasi dari yang Ibu tulis di RPP. Ya,
Yang pertama, RPP Ibu perlu direvisi ketika nanti dikumpulkan ulang di ujian ataupun apapun. Di data penilaian ini belum muncul sehingga nanti perlu direvisi. Belum ada metode, belum ada apa-apa itu. Tetap metode pembelajarannya belum. Ibu itu mau menyampaikan materi apa tuh, Bu? Bunyi materi umum. Apa, Bu? Saya nggak bingung itu. RPP yang Ibu tulis, tema identitasku, materi pembelajaran, bunyi materi umum itu seperti apa, Bu, maksudnya, Bu? Materi umum kalau saya prestasinya gini Pak, itu diri sendiri. Sebenarnya kan identitasku Pak itu Lah jenengan yang nulis bingung apalagi saya yang baca, Bu. Tambah bingung saya itu. Apa ada materi di RA itu subtemanya bunyi materi umum? Saya nggak punya gambaran itu, Bu. apa salah terus ya Pak? Ya saya nggak tahu lah, Ibu yang nulis sendiri kok. Ini loh, Ibu yang nulis sendiri loh. Saya tampilkan loh. Ya, Kalau Pak. nggak percaya, Maksud saya begini Pak, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya Mas diri gimana, Bu? sendiri itu kan umum Pak. Saya itu identitasku lah. Jadi kan aku seperti penilaian, seperti pengetahuan saya itu gini Pak. Umum itu untuk berlaku semua anak yang semua teman-teman gitu Pak. Saya tahu itu subtemanya identitasku, materi pembelajarannya bunyi materi umum. Itu kan apa ini yang ingin Ibu sampaikan itu? Bunyi materi umum itu saya nggak punya gambaran sama sekali, Bu, untuk anak TK itu. Mungkin anak kuliah, oh bunyi materi umum, mungkin saya masih bisa ngeraba-ngeraba yang sangat abstrak gitu. Itu kejelasan dalam menyusun RPP, Bu Rifatin. Ya Pak. Berikutnya, saya terus saja ini. Yang berikutnya, Bu Rifatin, yang ingin saya tanyakan, Ibu kan sudah lama mengajar. Bagaimana mendorong anak tetap berkreativitas, mempunyai inovasi, tetap termotivasi dalam belajarnya, Bu? Saya merayu-rayu Pak agar anak tersebut mau membuat apa itu mau belajar atau mau membuat materi mengikuti materi-materi yang saya berikan Pak. Harus saya rayu biar gimana anak itu mau gitu Pak. Bu peragakan rayuan Ibu ke anak-anak, ke saya. Biasanya begini Kak, Pak, misalnya anak-anak kan nggak mau, ada yang duduk diam, ada yang berdiri diam, ada yang gini Pak, aku nggak mau duduk terus, aku mau lari-lari. Biasanya kan ada yang seperti itu. Terus Mm-mm. saya bilang gini Mas, tidak boleh. Ayo duduk, ayo tak ajarin yuk untuk menggunting, ayo tak ajarin yuk untuk menggambar, untuk mewarnai gitu Pak. Terus lama-lama kan misalnya anak itu nggak mau. Biasanya saya benar, ayo misalnya Mas Hafid mau nggak besok jadi Pak Guru, Mas Hafid mau nggak besok jadi gini gini gini. Akhirnya mau Pak, gitu. Biasanya seperti itu Pak. Yang berikutnya, Bu, itu kan cara Ibu untuk mendorong anak kreatif gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan materi Ibu, seperti apa, Bu? Dengan materi identitasku. Dari di identitasku itu kan saya menyuruh anak-anak maju ke depan untuk memperkenalkan diri, misalnya untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan diri teman-teman karena sekarang kan tahun ajaran baru, biasanya kan ada anak yang baru, itu tak suruh maju ke depan dan memperkenalkan kepada teman-temannya gitu Pak. Yang berikutnya, sebenarnya materi yang Ibu sampaikan ini dari saya baca. Ini materi untuk anak TK atau untuk anak kuliah ya. Ini sebagai contoh, guru memberikan apresiasi berupa pertanyaan pemantik. Apakah kamu tahu apa itu diri sendiri, identitas diri? Ini kan untuk anak SMP, SD mungkin bisa, apalagi kuliah. TK kira-kira bisa enggak, Bu? Biasanya kan gini Pak, ayo biasanya eh, anak-anak itu identitasnya apa? Biasanya kan gitu Pak. Oh saya Hmm. laki-laki, oh saya perempuan. Biasanya kan seperti itu Pak. Tak tanya seperti itu. Terus saya kon tunjuk jari, ayo identitas yang laki-laki itu siapa? Terus ciri-ciri anak laki-laki itu apa gitu Pak? Oke, Bu. Kira-kira yang Ibu lakukan selama ini untuk pembelajaran di RA atau TK,
untuk menampilkan inovasi apa yang Ibu lakukan? Apa, Bu? Inovasi yang pembelajaran yang Ibu bisa ceritakan ke saya. Ya, gimana ya Pak? Lah ya gimana saya nggak tahu kan Ibu yang mengalaminya. Gini pertanyaannya, Ibu pernah melihat teman mengajar menggunakan inovasi yang tinggi, teman RA, guru RA atau guru TK, contohnya seperti apa? Ibu nanti bisa menceritakan. Kira-kira inovasi mengajar yang seperti apa yang Ibu ingin Ibu harapkan? Bu, jangan nangis, Bu. Enggak. Yang terakhir, Bu, terakhir dari saya. Kan belajar tentang identitasku ya. Bagaimana Ibu merangsang anak berpikir hot dengan identitas yang identitas anak yang miliki, Bu? Sang pemikiran hot dari anak-anak seperti apa, Bu? Hot itu apa? Hot itu apalah dulu hot. Hmm, Bo gitu Pak. Heeh. Nggak tahu loh Pak. Oh ya sudah. Sekarang ini dibaca, Bu, yang saya tampilkan. Pak. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'u walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alimun wa huwa alim. Aman ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sadaqallahul azim. Ngajinya Ibu bagus itu kok. Nah, sekarang coba tulis, Bu, tulis Arab. Iza ja'a. Beda aja. Ya Pak, sebentar Pak. Diperlihatkan ke saya, Ibu tenang. Naik lagi, naikkan. Pak Agung. Sebentar Pak. Cukup Pak Agung. Ya, Pak. Enggak kelihatan, Bu. Eh, Hmm. terima kasih Pak Wahidin. Nanti Bu Rifatin minta tolong difotokan ya, terus dikirim ke saya. Nanti saya kirim ke Pak Wahidin. Cuma Ya Ida ini karena Zoom kadang-kadang juga seperti ini ya. Hmm. cuman Ida Oke jadi Bu Rifatin, silahkan menyampaikan kalimat penutup. Silahkan. Agung beserta Bapak Wahidin selaku dosen penguji yang saya hormati, saya selaku mahasiswa, saya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak semua, dan begitulah presentasi yang bisa saya aturkan kepada Bapak-bapak karena kekurangan pengalaman kami lah Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.